Halo semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Rizka Sundari Oktarina dengan NIM L1A119016 dari kelas R002 Peminatan Silvicultur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem tebang pilih tanam Indonesia atau biasa yang disingkat dengan TPTI. Simak penjelasannya berikut ini ya. Saja kita masuk ke materi. Apa itu TPTI? Tebang pilih tanam Indonesia adalah sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permudaan buatan. Sistem silvikultur ini merupakan sistem yang dinilai sesuai untuk diterapkan pada hutan alam produksi dan pada hutan-hutan alam yang tak seumur di Indonesia, kecuali untuk hutan payau. Sebagai salah satu subsistem dari sistem pengelolaan hutan, sistem silvikultur merupakan sarana utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur yang sesuai dengan lingkungan setempat telah menjadi tuntutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari TPTI. Tujuan TPTI adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebang berikutnya, agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan penghara industri secara lestari. Perbedaan sistem TPI dan TPTI. Perbedaan yang mencolok antara sistem TPTI dibandingkan dengan sistem TPI adalah secara politis pemerintah menekankan perlunya pembinaan hutan, pemungutan, dan pembinaan hutan harus seimbang. Pemegang HPH diwajibkan untuk melengkapi unit organisasi pembinaan hutan yang terpisah dengan unit logging. Secara teknis kehutanan menengah yang terampil dalam jumlah yang cukup dan anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan. Dasar-dasar konsep TPTI. Dasar-dasar konsep TPTI meliputi cara penebangan dengan limit diameter dan permudaan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas. Tujuan tersebut dicapai dengan menerapkan teknik-teknik silvikultur pada permudaan alam dengan memperhatikan yang pertama, pengaturan komposisi jenis pohon penyusun tegakan campuran di dalam hutan yang lebih menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi. Yang kedua, pengaturan struktur tegakan, kepadatan tegakan yang optimal yang diharapkan untuk meningkatkan potensi yang ada. Yang ketiga, tetap terjaminnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. Dan yang keempat, tetap menjaga fungsi perlindungan hutan. Namun demikian, dasar asumsi TPTI adalah sama dengan TPI, yaitu bahwa tegakan tinggal atau residual stand mempunyai cukup stok pohon jenis komersial yang berdiameter 20 cm ke atas yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi tegakan yang sehat yang dapat dipungut hasilnya secara ekonomis dalam kurun waktu 35 tahun yang akan datang. Asumsi dasar inilah yang sebenarnya perlu dipertimbangkan lagi, karena hampir pasti bahwa asumsi dasar ini tidak lagi valid. Kita masuk ke rincian singkat sejarah TPTI. Direktorat Jenderal Kehutanan 1976 menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan adalah Tebang Pilih Indonesia atau TPI
tebang habis dengan permukaan alam atau THPA, dan tebang habis dengan permukaan buatan atau THPB. Sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan halam produksi, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 485 KPT 1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi Indonesia. SK ini kemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 564 KPTS 4 BPHH 1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI, dan disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151 KPTS 4 BPHH 1993 tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI pada hutan alam daratan. TPTI mengalami penyempurnaan yaitu dengan diterbitkannya Pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151 KPTS BPHH 1993 tanggal 13 Oktober 1993. Kemudian SK Dirjen ini diganti dengan SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P96 BPHA 2009 tanggal 21 Agustus 2009. Itulah sejarah singkat tentang TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia. Pedoman pelaksanaan TPTI di tahun 2009. Adapun tahap kegiatannya yang pertama yaitu penetapan areal kerja atau PAK, yang kedua inventarisasi tegakan sebelum penebangan, yang ketiga pembukaan wilayah hutan atau PWH, dan yang keempat pemanenan, dan yang kelima yaitu penanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang keenam, pembebasan pohon binaan. Yang ketujuh, perlindungan dan pengamanan hutan. Yang pertama yaitu ada penataan areal kerja atau sering disingkat dengan PAK, yaitu memiliki prinsip yang pertama menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasar EKU, RKU, PHHK. Yang kedua dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Dan yang ketiga dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk rejim TPTI. Untuk perencanaannya, yang pertama harus mempedomani RKU PHHK yang telah disahkan. Yang kedua, membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan per petak-petak kerja. 3. Sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. 4. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Yang kelima, gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahun penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari peta pertama sampai peta terakhir. Yang keenam, buat rencana tata batas blok dan peta kerja. 7. Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 dibanding dengan 10.000. Untuk pelaksanaannya, buat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk PAK berdasarkan prinsip di atas.
kedua yaitu inventarisasi tegakkan sebelum penebangan. Adapun prinsipnya, risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTUP HHK. Untuk perencanaannya, yang pertama, buat kerja atau buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK. Yang kedua, buat semua jalur ukur dalam peta searah, misal utara selatan. Yang ketiga, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP. Dan yang terakhir, buat peta rencana ITSP dengan skala 1:5000. Untuk pelaksanaannya, yang pertama membuat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk ITSP berdasarkan prinsip-prinsip di atas, sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon skala 1:1000. Yang ketiga yaitu pembuatan wilayah hutan atau sering disingkat dengan PWH. Adapun prinsipnya yaitu efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Untuk perencanaannya, yang pertama, membuat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT 5. Yang kedua, buat rencana trans, jalan angkutan, dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil ITSP. Dan yang ketiga, buat rencana lokasi basecamp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Untuk pelaksanaannya, yaitu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja PWH berdasarkan prinsip di atas. Selanjutnya yaitu yang keempat, pemanenan. Adapun prinsip yang dilakukan yaitu memanen tidak boleh melebihi riap, yaitu harus berefisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perapihan tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Untuk perencanaannya, penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dengan blok RKT yang telah disahkan. Dan yang ketiga, perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Untuk pelaksanaannya seperti biasa yaitu yang pertama membuat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk pemanenan berdasarkan prinsip-prinsip di atas dan alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu ada penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan, yaitu menganut prinsip yang pertama memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT 6, menggunakan bibit-bibit jenis lokal unggul setempat. Untuk perencanaannya yaitu membuat dan dikelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal. Dan yang kedua, buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan, pelaksanaan buat prosedur operasi standar, POS kerja, penanaman, dan pemeliharaan tanaman pengayaan berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Nah, selanjutnya yang keenam ada pembebasan pohon binaan. Dengan menganut prinsip meningkatkan riap pohon binaan, yaitu pohon binaan bisa berasal dari permukaan alam dan tanaman pengayaan, tidak dilakukan pada area hutan produksi terbatas. Untuk perencanaannya, yaitu yang pertama menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja. Yang kedua, membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing seperti dari gulma, dan tanaman-tanaman yang menurut sistem itu tidak berguna bagi sistem berikut ini. Yang ketiga, membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. Dan untuk pelaksanaannya sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja
mengikuti prinsip-prinsip di setiap sistem yang ada. Yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan dengan menganut prinsip yang pertama, pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Yang kedua, memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Untuk perencanaannya, yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKP. Untuk pelaksanaan, sama seperti yang sebelumnya, yaitu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja berdasarkan perlindungan dan pengamanan hutan dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Untuk kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, ditariklah kesimpulannya adalah bahwa kinerja sistem TPTI yang diterapkan di Indonesia saat ini pada aspek pelestarian hasil hutan belum nampak memuaskan. Dua masalah pokok yang nampak jelas pada sistem ini yaitu yang pertama berkaitan dengan kondisi hutannya sendiri, yaitu di samping kualitas dan kuantitas minimum dari tegakan tinggal selalu tidak mencukupi, juga kecepatan tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan. Dan yang kedua, berhubungan dengan aspek kelembagaan, bobot kerja untuk melakukan pengawasan cukup berat sehingga sulit untuk mengontrol kepatuhan para pemegang IUP-HHK pada ketentuan TPTI itu sendiri, terutama persyaratan untuk melakukan tanaman pengayaan dan penyulaman pada areal IUP-HHK. Akibat yang timbul adalah merosotnya kualitas tegakan hutan setelah siklus tebang pertama. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.